Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, wahai manusia sekalian, ambillah perhiasanmu setiap mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahlu tafsir, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan zinatakum di sini adalah thiyabakum, adalah pakaian-pakaian kalian. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin a'azzani Allahu ayyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil zinah, perhiasan yang berupa pakaian yang paling baik dalam yang kita miliki tatkala kita hendak mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan hal-hal apa-apa yang Allah halalkan dari perhiasan-perhiasan dan yang baik-baik dari apa yang telah dikeluarkan bagi kalian. Ini merupakan istifhamun inkari dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tetapi untuk mencela. Artinya siapa yang boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ini ancaman dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fillah, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sampai datang dalil untuk mengharamkannya. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya tatkala kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah pakaian terbaik yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kibru, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi, yaitu kesombongan. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada seseorang itu menginginkan pakaiannya bagus, sandalnya itu bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi." Rawahu Muslim. Yang dimaksud Rasulullah SAW kemudian menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta terhadap keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah tatkala dia menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia. Jadi ikhwani fillah, kesombongan tidak diukur dengan pakaian yang indah, kesombongan tidak diukur dengan pakaian yang bagus, tidak. Tetapi tatkala seorang sudah menolak kebenaran dengan akalnya, menolak Islam, menolak dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dengan perasaannya, maka ini orang yang sombong. Atau dia tidak memiliki apa-apa, misalkan dia orang miskin tapi sukanya merendahkan manusia. Mungkin tatkala dia sering salat malam, tatkala dia sering baca Al-Quran, kemudian melihat orang yang tidak pernah salat malam mungkin, kemudian dia juga melihat orang yang jarang untuk membaca Al-Quran, kemudian dalam hatinya merendahkan orang tersebut, maka ini yang disebut sombong. Jadi sombong bukan diukur dengan bagusnya pakaian yang kita miliki. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis dan dalam ayat dan hadis yang kita sampaikan tadi ada dua faedah agung yang harus kita fahami. Yang pertama yaitu seseorang diharuskan, dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaiknya yang dia miliki tatkala hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaian termahal tapi pakaian terbagus yang dia miliki. Meskipun ini tidak ada dalil yang mewajibkannya, akan tapi ada ta'addub billahi Subhanahu wa taala, beradab
beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan bos kita, atasan kita, tatkala kita mengenakan pakaian yang kurang bagus, kita merasa malu. Akan tetapi tatkala bertemu dengan Rabbul Alamin, kita merasa pede-pede saja dengan misalkan mengenakan kaos, tidak pakai peci dan lain sebagainya. Meskipun ini tidak wajib dan tidak sunnah, ya, mengenakan pakaian itu pakai peci tidak sunnah. Kemudian pakai baju koko tidak sunnah. Akan tapi ini merupakan ta'addub billahi tabaraka wa ta'ala, bentuk adab kita kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, faedah yang perlu kita pahami dalam hadis dan ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kesombongan itu bukan hanya dengan kekayaan. Bisa jadi orang itu tidak punya apa-apa, orang miskin, tapi masuk dalam kategori sombong. Kapan? Tatkala yang pertama, dia sudah menolak syariat dengan akalnya, maka ini orang yang sombong. Kemudian tatkala dia sudah merendahkan manusia, baik dari sisi ketaatannya kepada Allah atau dari sisi yang lain, intinya merendahkan manusia, maka orang ini terkategorikan sebagai orang yang sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.